Hari ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini jumpa bersama saya pribadi Kurdi Mateng. Hari ini saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Saya meminta maaf kepada anggota yang jaga di posko Werandang telah memalang saya tadi di jalan. Itu katanya Pak Desa Tumbuh bilang Kurdi itu pencuri keliling dilarang masuk minimal satu kali 1 minggu masuk di wilayah Tumbuh. Itu percuma Pak Desa karena melangganku itu katanya hari-hari di sana. Saya ini sudah kehilangan pekerjaan, tidak melayani lagi. Sudah 1 bulan lewat saya tidak pernah tembus di Talungan loh. Saya dipalang di sana. Saya juga mengerti, saya juga takut virus. Siapa yang tidak takut virus? Toba juga saya tidak pernah masuk. Sudah 1 bulan lewat. Pernah kemarin saya 1 kali lewat, tapi itu cuman anaknya Uwe. Saya cukur Anto. Di dalam pasar Topoyo juga saya tidak sembarang melayani. Saya tidak sembarang melayani dalam Topoyo. Kalau pelanggan baru saya tidak layani. Saya tidak layani pelanggan baru. Pelanggan lama yang saya tahu. Jadi saya meminta maaf kepada Pak Desa yang sudah palang saya. Saya meminta maaf, saya sudah ngamuk di posko Werandang. Kalau memang begitu saya dipalang, semua penjual ikan, penjual sayur itu pun yang jenis penjual dilarang masuk saya, karena saya komplain kenapa saya dilarang. Coba pikirkan Pak Desa. Kalau emangnya Pak Desa melarang saya masuk jadi tukang cukur, terus bisa apakah mungkin Pak Desa bisa menjaga masyarakatnya? Salah satu dari masyarakat Pak Desa itu dari Tumbuh sana tidak keluar mencukur di salon. Apa bedanya dengan saya? Saya juga tukang cukur, di salon juga tukang cukur. Mereka itu melayani orang. Kalau memang kalian takut, jujur saya tidak sembarang orang, saya tidak sembarang orang melayani. Saya meminta maaf, sekali lagi saya minta maaf untuk posko Werandang, tapi kali ini saya sudah terlanjur kecewa. Saya terlanjur kecewa karena saya bukan orang baru. Saya bukan orang baru yang lewat di Jalan Tumbuh. Sudah 3 tahun saya kerja di sana. Mata pencarian saya sudah tutup. Saya terlanjur kecewa sama Pak Desa Tumbuh yang sudah jauh mengenal saya. Tapi hari ini saya dipalang ke sana. Saya meminta maaf untuk, mungkin kalian bilang saya lebay bagaimana karena saya sudah menangis, tapi betul-betul saya meminta maaf. Saya tidak bisa lagi ke sana, ke Tumbuh. Saya tidak bisa lagi melayani Wailotong, Werandang, Sinabata, Tamagka, Padaluan, Tumbuh, Dato, Patulana. Saya minta maaf, saya sudah terlanjur kecewa. Tadi saya dipalang di sana. Saya sudah kehilangan pekerjaan. Saya juga sembarang orang. Teman-temanku juga di perawat interna yang sudah kucukur kemarin karena mungkin mendengar kata tadi pengaruh itu. Kenapa kalian takut sama perawat? Perawat juga itu. Kalian tidak pikirkan mereka itu yang merawat di sana pasien. Mereka itu rela meninggalkan keluarga mereka gara-gara merawat pasien. Terus saya melayani mereka itu dengan safety. Saya pakai handskar, pakai masker. Mungkin di situ kalian takut sama saya. Saya heran ya, hari ini setiap hari saya selalu disemprot chlorine. Biasa saya disemprot, kemarin saya pingsan sempat disemprot chlorine. Lama-lama kita ini tidak penyakit corona, tidak mati corona, tapi kita mati disemprot. Kalau menurut saya pribadi itu cukup cuci tangan, pakai masker, pakai handskar, jaga jarak sama orang. Lihat orang yang tidak kita kenal, jaga jarak. Maka dari itu ini saya minta maaf kepada Pak Desa Tumbuh yang sudah palang saya. Bilangnya 1 kali 1 minggu. Kebetulan kalau begitu ceritanya saya tidak usah saya ke sana lagi. Jadi masyarakat yang mulai dari Werandang, Wailotong, Padaluan, Tamagka, Sinabata, Patulana, Tumbuh, Dato, saya meminta maaf. Saya tidak bisa lagi lewat ke situ. Saya terlanjur kecewa karena kenapa? Dikasih kayak orang baru, kasih yang seperti itu baru masuk di wilayah situ. Padahal lama aku masuk, semua orang sudah kenal saya di dalam. Kenapa saya dipalang masuk? Saya sudah kehilangan pekerjaan. Asal kalian tahu ya, di wilayah Topoyo itu saya tidak sembarang orang melayani juga. Saya juga takut. Siapa yang tidak takut virus? Siapa yang tidak takut virus? Siapa yang tidak takut virus? Pantai saja Talungan lo tidak pernah saya lewati. Sudah 1 bulan pelangganku di sana mengeluh tidak kulayani. Mereka menunggu. Coba kalian pikir, kalau salah satu dari keluarga kalian yang menghidupi anak dan istrinya dan kerjanya cuma sebagai tukang cukur, dan untuk bisa menghidupi keluarganya, sehingga kalian melarang mata pencahariannya. Coba kalian pikir bagaimana perasaan kalian.
Saya meminta maaf sekali lagi, saya minta maaf kepada Pak Desa Tumbu. Tadi saya sangat kecewa, saya dipalang di Moskow berandang. Saya tidak bisa lagi bertemu dengan teman-teman saya. Pelanggan saya banyak nunggu di sana. Mungkin kemarin saya ketahuan saya mencukur anak perawat anak interna. Saya mencukur kemarin anak perawat anak interna. Begitu sudah ketahuan saya mencukur mereka, tapi mereka itu safety kok, tidak berpenyakitan. Yang dijaga itu yang di luar sana. Saya tidak semua orang melayani. Saya sudah kehilangan pekerjaan. Untuk bulan puasa ini banyak yang mau cukur sama saya. Untuk kalian saya datangi. Coba kalian pikir, saya datang ke panasan jauh, pangkas rambutnya cuma 10.000 doang, dipijat di apa, itu cuma 10.000, kalian tidak sadar apa? Jelasnya saya sudah terlanjur kecewa. Bukan cuma di situ, mulai hari ini saya sudah terlanjur kecewa. Tidak semestinya saya mengarah ke situ baru saya dapat uang. Masih banyak kok pelanggan saya di jalan situ, ditumbuh di situ, masih banyak. Minta maaf untuk pelangganku. Saya tidak bisa lagi ke situ, saya tidak bisa. Saya minta maaf. Meskipun ini bukan wabah, tapi saya sudah terlalu kecil, saya tidak bisa lagi ke situ. Saya minta maaf. Tadi saya menjujur, saya sudah lemas, saya tidak bisa lagi melayani. Siapa yang tidak takut virus? Semuanya takut virus. Saya seperti orangnya. Menjujur ke perawat pakai headset kak, pakai masker kak, udah masker kak, sampai pakai masker. Pada Desa Tumbu harus tahu ini, harus dengar ini. Saya tidak sembarang melayani orang di pasar Topoyo saja. Pelanggan baru yang nelpon saya, yang baru mau cukur sama saya, yang tidak kenal saya tidak melayani mereka. Karena alasannya saya sementara ini tidak melayani. Jadi meminta maaf untuk masyarakat pantai. Jangan cari saya lagi, saya tidak akan hadir di situ. Saya terlanjur kecewa. Keluarga aku yang di sana, saya minta maaf. Jangan cari saya lagi. Jujur ya, di Topoyo juga itu banyak pelanggan saya, tapi saya sayang ke orang pantai. Saya berteman sama orang pantai. Sudah lama saya berteman sama orang pantai. Ada Desa Patulana juga saya sering bermalam di sana. Kalau memang kalian takut sama saya, sepertinya saya ini orang yang baru masuk di wilayah itu, dan saya tidak punya keluarga di wilayah sana. Ada yang bilang kalau begitu Kurdi harus tinggal di Tumbu, baru cukup di sana, tidak akan bisa, itu mustahil ya. Mustahil saya tinggal di Tumbu, saya tinggal di Topoyo. Jadi meminta maaf. Kenapa ya seperti hidup sekarang? Apa bedanya? Saya tukang cukur, terus selalu di Topoyo kalian datangi, apa bedanya? Kalian bisa menjaga, kalian takut sama tukang cukur, sedangkan selalu di Topoyo kalian datangi. Kalian takut sama perawat karena Kurdi sudah mencukur perawat, terus kalian takuti perawat. Hah? Kalian takuti perawat. Mereka juga itu takut semua. Mereka itu safety melayani pasien. Kenapa kalian takut sama dia? Hari ini benar-benar ya kita itu sudah. Oke lah, kalau begitu saya tidak mau lagi ke sana. Saya sudah kecewa. Minta maaf, selamat tinggal Pantai Tumbu, Pantai Patulana. Kalian kalau mau cukur ke Topoyo saja, saya tidak mau lagi melayani. Kalau ada yang mengeluh mencari saya tidak hadir. Tanyakan kepada Pak Desa kalian yang sudah melarang saya masuk. Tanyakan. Terus Pak Dusun Werandang minta maaf. Pak Dusun Werandang jujur, Pak Dusun juga itu pelanggan saya. Kenapa saya dipalang di situ? Apa alasannya? Nah, memang kalian takut virus. Saya juga takut virus. Siapa yang tidak takut virus? Tidak usah dipalang kak, kasihan, karena tidak sembarang orang ya kak. Takut ke perawat toh, karena sudah kucukur anak ada yang bilang katanya sudah kucukur anak interna, anak perawat interna. Kenapa mentakuti perawat? Mereka itu safety, tidak sembarang juga. Saya juga tidak sembarang melayani. Yang kucukur itu cuma bulan kemarin ini, cuman itu Pak Ketua, Pak Arsal, Pak Sekda,
Baru mereka itu safety semua. Anggota dewan itu yang saya cukur safety semua. Kita pakai handscoop, pakai masker karena saking kita takut corona. Padahal baru terjangkit. Ini kalau ada yang cari saya, ya, kalau ada yang cari saya minta maaf. Tanyakan kepada Pak Desa kalian yang sudah larang saya masuk. Kalau begitu saya dilarang masuk, larang juga masuk penjual sayur, larang juga masuk penjual ikan, larang semua itu masuk di wilayahmu. Jangan biar masuk. Kalian saja di situ, tidak usah nih. Takut sekali di corona, bikin pusing saja. Apa siapa yang tidak takut virus? Takut juga saya virus, tidak sebar ke wilayahnya orang. Oke, balik deh. Pusing muka saya melayani. Yang jelasnya jangan kamu tunggu untuk pantai. Kembali untuk Werandang, Pak Dusung Werandang yang sudah kucukur. Pak Dusung minta maaf Pak Dusung, terlanjur kecewa Kak di situ, kenapa palang Kak di situ, terlanjur kecewa Kak di situ, tidak mau Kak juga mencur situ, jangan kau panggil terus, blokir semua nomorku. Orang pantai itu Patulana, pokoknya aku kasih kena semua mini karena dilarang Kak masuk, kan satu area gitu di dalam. Wailotong, Werandang, Wailotong, Tamakka, Sinabatta. Jangan kamu blokir semua, hapus semua nomorku. Tidak mau kamu telepon, khusus orang di dalam tidak mau kamu telepon. Malas. Tidak mau juga, bukan cuma di situ di Palangku, masih banyak ji. Jangan sudah tidak mau juga. Banyak di Palangku di luar, misalnya itu di Palang-Palang. Bukan kayak orang baru mau Palang masuk. Kayak apa saja. Takut sekali. Tarui juga dilarang semua. Lama-lama ini ada ini bencana datangi. Sembarang ditakuti.